Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Delaviani Murianto. Saya merupakan mahasiswa Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah Filsafat Matematika. Materinya yaitu aliran-aliran dalam filsafat matematika. Macam-macam aliran dalam filsafat matematika yaitu ada 3. Yang pertama, formalisme, yang kedua intuisionisme, dan yang ketiga adalah logisisme. Yang pertama, formalisme. Dipelopori oleh seorang ilmuwan bernama David Hilbert. Beliau berasal dari Jerman, lahir tahun 1862 dan kemudian meninggal pada tahun 1943. Menurut aliran ini, sifat alami dari matematika ialah sebagai sistem lambang yang formal. Matematika bersangkut paut dengan sifat-sifat struktural dari simbol-simbol dan proses pengolahan terhadap lambang-lambang tersebut. Simbol-simbol dianggap sebagai perwakilan berbagai sasaran yang menjadi objek matematika. Bilangan-bilangan misalnya dipandang sebagai sifat-sifat struktural yang paling sederhana dari benda-benda. Menurut Ernest, formalisme memiliki 2 pernyataan. Yang pertama yaitu matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan. Kebenaran matematika disajikan melalui teorema-teorema formal. Kemudian yang kedua yaitu keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan. Nah, program formalisme ini seandainya berhasil, maka akan memberikan dukungan untuk sebuah pandangan kebenaran absolut matematika. Untuk bukti formal berbasis dalam konsistensi sistem matematika yang diformalkan memberikan ujian untuk kebenaran matematika. Namun, dapat dilihat bahwa dalam kedua tesis di atas, formalisme telah disangkal. Tidak semua kebenaran matematika dapat dipresentasikan sebagai teorema dalam sistem formal, dan selanjutnya sistem itu sendiri tidak dapat dijamin kebenarannya. Nah, di sini ada beberapa kontra mengenai aliran formalisme. Yang pertama, formalisme dalam memahami objek matematika seperti lingkaran sebagai sesuatu yang konkret, padahal tidak bergantung pada objek fisik. Kemudian yang kedua, formalisme tidak dapat menjamin permainan matematika itu konsisten. Kemudian yang terakhir yaitu objek bersifat material. Nah, kemudian aliran yang kedua yaitu intuisionisme. Intuisionisme dipelopori oleh Lucian Egbert Jan Brouwer. Beliau merupakan seorang ilmuwan asal Belanda yang akrab dipanggil dengan sebutan Bertus. Lahir pada tahun 1881 dan meninggal pada tahun 1966. Beliau berpendapat bahwa matematika merupakan suatu kreasi akal budi manusia. Bilangan seperti cerita bohong adalah hanya sebuah entitas mental dan tidak akan ada apabila tidak ada akal budi manusia yang memikirkannya. Selanjutnya, intuisionisme menyatakan bahwa objek segala sesuatu termasuk matematika itu keberadaannya hanya terdapat pada pikiran kita, sedangkan secara eksternal dianggap tidak ada. Sehingga matematika merupakan salah satu bentuk nyata dari pemikiran manusia. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa kontra mengenai aliran intuisionisme. Yang pertama yaitu intuisionisme tidak dapat mempertanggungjawabkan bahwa objek matematika itu bebas. Jika tidak ada manusia, apakah 2 plus 2 itu masih sama dengan 4? Kemudian yang kedua yaitu matematisi intuisionisme adalah manusia timpang yang buruk dengan menolak hukum logika P atau bukan P dan mengingkari ketikdainggahan, bahwa mereka hanya memiliki sedikit pecahan pada matematika masa kini. Intuisionisme menjawab keberatan tersebut seperti berikut. Tidak ada yang dapat diperbuat untuk manusia untuk mencoba membayangkan sesuatu dunia tanpa manusia. Kemudian sanggahan yang terakhir yaitu lebih baik memiliki sejumlah kecil matematika yang kokoh dan ajak daripada memiliki sejumlah besar matematika yang kebanyakan omong kosong. Kemudian aliran yang terakhir yaitu logisisme. Dipelopori oleh Bertrand Arthur Russell, berasal dari Inggris, lahir pada tahun 1872 dan meninggal pada tahun 1970. Beliau berpendapat bahwa matematika secara murni
hanya merupakan logika yang deduktif. Sederhananya, matematika secara murni merupakan bagian dari logika. Dalam hal ini, matematika dinyatakan sebagai bidang yang berada sama dengan logika, karena semua prinsip matematika diturunkan dari logika. Keduanya berkaitan, matematika yang bersifat logis dan logika yang bersifat matematis. Nah, ada dua pernyataan yang dikemukakan dalam aliran ini. Yang pertama, semua konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika. Yang kedua, semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan melalui penarikan kesimpulan secara logika semata. Nah, berikut merupakan tokoh pendukung dari aliran logisisme. Yang pertama yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz, yang merupakan ilmuwan yang berasal dari Jerman. Kemudian Friedrich Ludwig Gottlob Frege, yang merupakan ilmuwan yang berasal dari Jerman juga. Kemudian yang ketiga yaitu Alfred North Whitehead, berasal dari Inggris. Dan yang terakhir kemudian Rudolf Carnap, beliau merupakan ilmuwan yang berasal dari Jerman. Sekian penjelasan mengenai aliran-aliran dalam filsafat matematika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.